29 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Amma alladhina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Dzalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla 'alaikum. Afalam takun ayati tutla 'alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-Qur'an, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-kitab, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza utawi iki iku kitab ingsun. Yang iku kang bakal kuman kang bakal ngomong apa kitab yang iku kang bakal ngomong apa kitab ngomongi yang iku ngandani boleh juga ya. Alaikum atase sira kabeh bil haqqi kelawan hak. Bil haqqi kelawan hak, kelawan sak bener.
Inna saben ingsun kunna ana ingsun ana iku nastan situ dari nasakh itu artinya menyalip nyatet gitu ya. Inna saben ingsun kunna ana ingsun iku nastan situ nyatet ingsun makuntum barang kang ana sira kabeh barang kang ana sira kabeh iku tak maruna padha nglakoni sira kabeh. Jadi nanti pada hari kiamat semua umat manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat buku catatan amal masing-masing. Ya, dengan caranya mereka menerima. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, atau ada juga yang menerima dengan di belakang punggung. Nah, yang menerima dengan tangan kanan itu adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kiri, ya seperti Allah firmankan, fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Mereka adalah orang yang akan dibawa kepada kebinasaan dan akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, ya wa yasla sa'ira. Nah, diceritakan kemarin di surat Al-Kahfi ayat 49 bahwa kitab-kitab catatan amal manusia itu akan diberikan pada mereka masing-masing, dan orang-orang yang berdosa merasa ketakutan yang luar biasa. Fatarul mujrimina musyfikina mimma fihi. Mereka sangat ketakutan dengan apa yang ada di dalam kitab catatan amal itu. Karena yang di sana ya catatan amal yang paling kecil sampai paling besar semua ada gitu. Maka mereka mengatakan wa yaquluna ya wailatana ma lihadzal kitab. Ya, mereka berkata, celaka kami. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan saghiratan wala kabiratan, yang kecil dan juga yang besar. Semua ada, illa ahsaha. Ya, semua ternyata ada di situ. Wa wajadu ma'amilu hadiran, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan ternyata tertulis. Dan walayat murad juga ada, Allah tidak menganiaya seorang pun. Ya, jadi apa adanya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini kitab kami yang akan menyampaikan kepada kalian dengan apa adanya. Jadi kitab catatan amal itu nanti akan menginformasikan kepada mereka tentang amalan-amalan yang mereka kerjakan, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Ya, seperti di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kebaikan sekecil apapun yang mereka kerjakan akan dilihatnya, dan perbuatan jahat sekecil apapun mereka juga nanti akan melihatnya. Gitu. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya kami ya nastansiku, kami telah mencatat, kami menyuruh para malaikat untuk mencatatnya. Kan sudah ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat. Ya. Jadi Allah sudah perintahkan itu malaikat Raqib dan Atid ya, untuk mencatat setiap amalan manusia itu. Ya. Nastansihu ma kuntum ta'malun. Jadi apa saja yang kamu kerjakan, ya, semua sudah dicatat dengan baik dan tidak ada yang ketinggalan, yang kecil maupun yang besar, yang baik maupun yang jelek. Nah, ini yang manusia banyak tidak belum paham, sehingga kadang mereka merasa aman ketika berbuat dosa. Ketika perbuatan dosa itu dilakukan tidak ada orang yang melihat. Ya, mereka merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Jadi banyak kenapa orang berbuat dosa gitu. Karena merasa aman, tidak ada yang melihat gitu. Dipikirnya Allah tidak melihat mereka dan tidak mencatat amalan mereka, padahal Allah melihat, merekam semua gitu. Allah merekam. CCTV Allah itu lebih tajam. Ya, Allah sudah punya CCTV dari semua sudut yang manusia tidak melihatnya gitu. Allah itu alimun bidatis sudur. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah tahu persis, tidak ada yang lewat sekali. Sedikit pun tidak ada yang lewat. Semuanya terlihat nyata, jelas, ya, dari segala sisi. Ya. Catatannya juga jelas. Jadi bukan hanya videonya, tapi narasinya juga ada. Gitu. Oh ini sedang apa, di mana, jam berapa, bersama siapa. Nah, jadi semua ada. Ya. Nah ini yang harus harus diyakini oleh semua orang gitu ya, agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu. Ya. Nah, berbuat baik sekecil apapun Allah tidak tahu. Sehingga dengan keyakinan ini maka tidak ada di antara kita yang meremehkan kebaikan. Ya, makanya Rasulullah pesankan juga kan, la tahqiranna minal ma'rufi. Kamu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kamu tahu sampah, ambil sampah itu. Ya, ini adalah iman yang paling akhir, paling bawah itu. Mengambil kotoran, mengambil sampah, mengambil apa yang membahayakan bagi orang lain, itu adalah perkara kecil. Ini perkara iman tingkatannya yang paling bawah. Ya, tetapi jangan diremehkan. Ya, itu adalah bukti daripada keimanan. Imatatul azza wajalla. Yang paling tinggi jelas al-imanu bid'un wa sittun, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 60 cabang, 70 cabang. Yang paling tinggi dari 60 atau 70 itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, setelahnya ini banyak ini. Banyak. Ketika Allah menjelaskan tentang ketakwaan itu, ya, tentang ketakwaan, tentang albir di sana juga, ya, di surat Al-Baqarah 177 itu ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum
Ibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, dan seterusnya itu. Kemudian ada waqama shalah wa ata zakat. Nah, disebutkan perbuatan-perbuatan yang merupakan daripada cabang keimanan itu. Ya, menegakkan sholat, zakat, menepati janji, tidak ahadu was-sabirina fil ba'sa wad dharra. Ya, sabar ketika dalam keadaan bahaya maupun dalam keadaan miskin. Ya, ketika perang. Itu bagian-bagian daripada keimanan. Antara di bawahnya la ilaha illallah, di atasnya memungut sampah atau kotoran di jalan tadi. Jadi masih banyak nih kalau diantara 60 atau 70 itu. Karena Allah menunjukkan dua, Rasulullah menunjukkan dua aja. Ya, pertama la ilaha illallah, yang paling atas, yang paling bawah adalah menyingkirkan kotoran tadi. Berarti masih ada 58 atau 68 cabang keimanan itu. Apa saja? Banyak sekali. Ya. Nah, makanya jangan diremehkan. Ketika orang yakin bahwa Allah mencatat semua perbuatan mereka, ya, maka mereka akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa sekecil apapun, dan mereka akan semangat untuk melakukan kebaikan, ya, sekecil apapun. Ya, tidak pernah diremehkan, dia akan mereka upayakan sedemikian rupa sehingga mereka akan punya pundi-pundi amal yang banyak. Gitu. Ya, bersih-bersih masjid, bersih-bersih halaman, bersih-bersih jalan, itu adalah kebaikan-kebaikan. Melarang kemungkaran, itu adalah kebaikan. Ya, mengajak kebaikan itu adalah kebaikan yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ammal ladzina amanu mongko ana pun akeh kang beriman. Maka anak pun akhir yang beriman. Maka ada pun orang-orang yang beriman, wa amilu lan lakoni sapa akeh sholihati ing kebagusan. Maka ada pun orang-orang yang beriman dan beramal sholih, fayudkhiluhum mongko bakal nutuake ing akeh, mongko bakal nutuake ing akeh sapa rabbuhum pangeran akeh, sapa rabbuhum pangeran akeh fi rahmatihi ing dalem rahmati, ing dalem rahmati Allah, rahmati Rabb, ya, rahmatihi kembali kepada rahmati Rabbihim, ya. Zalika utawi mungkin itu wa utawi, ya, zalika utawi rahmat itu al-fauzu, ya, al-fauz, faza ya fauzan, ya fauzan, keberuntungan, al-mubin, ya, yang nyata, fauzul mubin, ya, keberuntungan yang nyata. Ada fauzul mubin, ada fauzul azim dalam Al-Quran itu. Ya, nanti dicari di mana ada ayat yang bunyinya ada fauzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Fauzul mubin, keberuntungan yang nyata. Jadi untung sing nyata kuwi nek besok wong kuwi dilebokno swargane Allah, karena sebab waktu di dunia mereka beriman dan beramal soleh. Makanya gandeng, iman amal soleh gandeng terus, nggak oleh dipisah-pisah. Nah, iman ya amal soleh, nek amal soleh ya kudu iman gitu, ya. Iman ya amal soleh ya iman. Al imanu wal amalu akhwatani. Iman dan amal itu dua saudara yang tidak bisa dipisahkan, dua sejoli, ya. Al-imanu wal amalu akhwatan. Iman dan amal itu adalah dua saudara. Maka Allah tidak menerima salah satu di antara kedua ini. Iman saja Allah tidak terima. Amal saja
Allah juga tidak terima. Ya, illa ma'as-sahibi, kecuali ya harus bersahabat dua-duanya, harus bersama-sama. Kalau iman ya harus amal sholih, kalau amal sholih ya harus didasari dengan iman. Gitu. Iman amal sholih ya harus iman. Gitu. Jadi ayatnya semua begitu Al-Quran. Jadi makanya watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, ternyata surga itu ya Allah wariskan kepada kita yang mau beramal. Kalau tidak mau amal tidak ada dapat surga. Ya, jadi amalan-amalan yang Allah Rasul perintahkan, ya, terutama yang wajib. Syukur-syukur yang sunnah juga kita amalkan, yang wajib maupun yang sunnah. Nah ini amalan-amalan yang nanti bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iman amal sholih ini adalah syarat untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi iman dan amal sholih. Ya, suatu saat Rasulullah pernah kepada para sahabat menjelaskan, gitu ya, menjelaskan kepada mereka bahwa la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi, bahwa salah seorang di antara kamu tidak akan bisa masuk surga hanya semata-mata karena amalannya. Ya, di antara kalian tidak akan bisa masuk surga hanya semata-mata karena amalannya saja. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku engkau juga ya Rasulullah? Ya, sama, wala anak gitu. Dan tidak pula aku. Podoain awakmu ambek aku ya podo. Jadi kalau hanya semata-mata mengandalkan ya amalan-amalan kita belum cukup. Ya, belum cukup. Dan berat untuk bisa masuk surga itu. Makanya kemudian Rasulullah menyebutnya illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa maghfiratin. Kecuali jika Allah melindungiku dengan rahmat dan maghfirahnya. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya, masuk surga itu karena adanya pengampunan Allah, maghfirah Allah. Jadi seseorang bisa masuk surga karena rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bisa mendapatkan rahmat itu? Nah, jelas tadi itu. Amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau beriman harus beramal sholih. Kalau beramal sholih betul-betul beriman supaya mendapatkan rahmat. Gitu. Ya, kalau orang beramal sholih berbuat kebaikan tidak beriman, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat. Ya, tidak akan mendapatkan rahmat. Ya, dia akan mendapatkan pujian-pujian karena memang diniatkan untuk mendapatkan itu riya. Ya, pamer, niatnya pamer. Melakukan sesuatu niatnya pamer, ya dipuji-pujian sama orang itu. Oh hebat itu orang, oh itu luar biasa. Kan memang niatannya untuk dipuja, sanjung-sanjung. Gitu. Tapi kalau niatannya hanya karena Allah itu, ya bukan karena yang lain. Nah baru nanti Allah akan kasih rahmat kepada pelakunya. Nah itulah maka pentingnya menata hati, ya. Membenarkan, meluruskan tujuan kita semua di dalam beribadah. Ya. Ikrarnya di surat Al-An'am 162 itu. Ya, Al-An'am 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ya, nusukku, kurbanku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Ya, katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya lillah, untuk Allah. Ya, ini hal yang paling prinsip ini.
Di dalam beribadah itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kamu ngaji pagi ini bukan karena takut kepada saya, bukan. Tidak dapat apa-apa kamu. Kenapa kamu ngaji? Wah, nanti kalau tidak ngaji bisa kena hukum nanti kamu. Tidak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau ngajinya, berangkatnya kalian ngaji itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, nah, nanti Allah yang akan menjaminnya. Ya, Allah yang menjaminnya. Jadi malah harus benar, lillah, hanya untuk Allah. Kenapa kamu sholat? Lillah. Fasholli li rabbik. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu karena Tuhan, wanhar, dan berkorbanlah juga kamu karena Tuhan. Ya. Yang lain sama juga. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu hanya untuk Allah. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Bukan kepingin untuk dipuji, dipanggil Pak Haji, panggil Pak Umroh, ya. Orang yang haji dipanggil Pak Haji, Bu Haja, gitu kan. Bu Haja, bukan begitu. Tidak ada urusan, ya, tidak ada kaitannya panggilan sebutan dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau kita haji bukan berarti kurang panggil Pak Haji atau Bu Haja, gitu. Atau dipanggil Abah, atau dipanggil Umi, ya kan? Jadi kadang itu ibadah untuk meningkatkan status sosial, bukan lillah, tapi hanya untuk meningkatkan status sosial. Yang tadinya dipanggil bule, mbok, yuk, maka panggilannya berubah. Ya, status sosialnya menjadi naik dari apa? Dari mbak, yuk, berarti ning kaji, nah, gitu kan? Jadi umi, nanti nang umi, Allah, wong ibadah nang Mekar, ingin diceluk umi, gitu. Buat celuk kepingin ning, ya, ning kaji. Gitu. Jadi bukan untuk meninggikan status sosial, bukan ibadah itu. Ya. Pulang haji panggil Pak Haji, kalau pulang umrah panggil Pak Umroh. Loh, Pak Umroh, neng umroh, mana gitu. Tidak ada itu kan. Banyak. Jadi kalau kita baca sejarah gelar haji di Indonesia itu gelar politis. Itu ada dulu karena para kolonial Belanda dulu, ya, dalam rangka untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap orang Indonesia, maka orang-orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji di Mekah sana, maka mereka harus diberikan gelar, dipanggil dengan panggilan Pak Haji atau Bu Haja, biar ketahuan. Oh, ini pernah bersinggungan dengan dunia luar. Karena bayangkan kalau haji sekarang aja haji 40 hari, 38 hari. Kalau dulu saya berbulan-bulan, ya. Ya, orang bisa kemudian belajar agama di sana. Kan hajinya hanya sebentar, hajinya kan hanya berapa hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari udah hajinya itu. Ya, hanya 5 hari. Kalau di sana 1 bulan untuk apa yang 25 hari ini gitu. Kalau di sana 2 bulan untuk apa yang 1 bulan 25 hari itu. Orang yang pinter digunakan untuk mulazamah di sana. Ya kan, untuk ngaji, untuk berguru kepada syekh. Ya, atau mungkin juga digunakan untuk konferensi. Ya, pertemuan dengan tokoh-tokoh muslim sedunia. Karena hari itu umat muslim sedunia ngumpul, tokoh-tokoh muslim kumpul juga di sana. Nah, ini kan jadi kan berbahaya ini gitu kan, kalau nanti bahas masalah itu. Nah, jadi kolonial Belanda itu ya ketakutan. Makanya untuk lebih gampangnya harus dipetakan.
Nah, ini namanya pemitaan itu. Oh, wong kono sapa sing haji, panggil Pak Haji, kudu haji. Biar ketahuan. Gampang, ana apa-apa cekelane gampang cekel. Nah, ini ada tujuan-tujuan politis gitu. Dari dari kolonial itu, dari penjajah itu. Tapi itu kemudian akhirnya menjadi panggilan-panggilan yang permanen jadinya begitu kita. Mereka tidak ada di dalam sirah Rasulullah SAW kan tidak ada itu sahabat. Ya ada Abu Bakar, Haji Abu Bakar kan tidak ada tuh. Tidak ada tuh Haji Abu Bakar, Haji Umar itu kan. Siapa Haji Umar bin Khattab, siapa Haji Utsman bin Affan kan tidak ada itu. Tidak ada, yang ada di sini aja. Ya, jadi makanya ya kembali bahwa ibadah bukan untuk itu. Ya, ibadah kita ini semata-mata hanya untuk Allah, lillah. Ya, semata-mata lillahi rabbil alamin. Fatimul hajja wal umrata lillah wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah kamu juga karena Tuhanmu gitu. Nah, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhut taqwa minkum. Ya, Al-Hajj ayat berapa 37 itu ya, bahwa daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan di antara kalian. Keikhlasan kalian di dalam beribadah itu. Itulah yang nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu sudah dilakukan karena Allah, maka orang yang beriman dan beramal sholih mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya gitu. Ya, dimasukkan mereka oleh Allah ke dalam rahmatnya. Artinya apa? Surga. Ya, dimasukkan ke surga gitu. Nah, itu yang terkait dengan buku catatan amal tadi itu. Oh, ini baik. Nah, ini yang baik karena mereka iman dan amal sholih. Balasannya, nah mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dzalika huwal fauzul mubin. Itulah keberuntungan yang nyata itu. Jadi untung sing jelas kuwi. Jadi kalau seseorang di dunia beriman beramal sholih, di akhirat dimasukkan ke dalam surga, itu baru untung gitu. Ya kalau dagangan-dagangan di dunia ya tidak ada jaminan. Kadang ya untung, kadang ya rugi gitu kan. Nah, kalau ingin dagangan yang tidak pernah rugi, dalam Al-Quran disebut tijaratan lan tabur. Ya, jadi kalau dagangan yang tidak pernah rugi itu apa ya? Ya sudah dalam perkara-perkara Allah ini. Gitu. Ya, di dalam perkara-perkara Allah ini dagangannya tidak pernah rugi gitu. Makanya bertransaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah transaksi yang pasti menguntungkan. Kenapa? Nah, karena Allah sudah menjaminnya gitu. Surat At-Taubah 111 gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah gitu. Ini sudah jaminan Allah. Ya, innallaha ashtara minal mu'minin. Jadi Allah ini sudah menyampaikan ya bahwa sesungguhnya Allah membeli menukar dari orang-orang yang beriman. Apa yang ditukar oleh Allah? Yang dibeli oleh Allah. Setara. Ya. Harta-harta mereka. Dan jiwa mereka. Dibeli oleh Allah. Bi'anna lahumul jannah. Dengan surga. Coba ini. Jadi kalau kita punya dagangan dibeli oleh Allah dengan surga. Itu namanya fauzul mubin. Itu namanya fauzul adim. Itu namanya tijaratan lan tabur. Itulah dagangan yang tidak akan merugi. Kenapa? Jelas itu. Ya, tukarannya ini adalah surga gitu. Nek dodolan mungkin dunia kuwi ya sosok diutangi terus itu kan badine gitu.
diutangi terus itu. Mari utang mingkri gitu, mari utang melayu, ya wis. Ini kalau apa-apa gitu. Nah, makanya kalau bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang menguntungkan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan dagangan ya yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasuli. Iman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa ragamu. Surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Surat apa? As-Saff. Ayat berapa? Ya. Ya. Terus ketemu surat apa? As-Saff ayat ayat 10 11 itu. Cetong loh ya tak? Jadi itu dagangan yang tidak bakal rugi. Dagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih gitu. Ya. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir. Wa ammal ladzina kafaru lan anapun akeh kang bodho kafir. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka dikatakan kepada mereka afalam takun ana ta mongko durung takun ana, afalam takun apa ta mongko durung ana apa ayat-ayat ingsun. Ya, apakah belum ada ayat-ayatku tutla kang den wacaake apa ayat, tutla kang den wacaake apa ayat alaikum ing atase sira kabeh. Apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepada kamu? Kok kamu sampai masuk neraka ini loh? Ya, kamu kalau sampai masuk neraka begini ini, apakah dulu waktu di dunia? Alhamdulillah. Ya, apakah dulu waktu di dunia kamu tidak pernah mendengar ayat-ayatku dibacakan kepada kamu? Kowe ben nggak tahu krungu ngaji dah lho gampangane. Kan kok sampai mlebu neraka kuwi apa kowe waktu nang donya biyen gak tahu krungu ngaji gitu. Apa gaene wong sing ngajak ngaji awakmu gitu. Apa to gaene wong sing mulang ngaji awakmu gitu. Gitu. Jadi nanti di akhirat ditanyakan itu. Ya, kok sampai mlebu neraka gitu loh. Kamu dulu apa ndak ada? Ya. Apakah ayat-ayatku belum dibacakan kepada kamu? Ya tentu tidak perlu dijawab oleh mereka sudah atau belum kan gitu ya. Kenapa? Karena fakta sudah gitu kan. Oh, para nabi rasul diutus Allah ke dunia ini ya untuk ini, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah kan begitu. Wes nabi rasul diutus Allah itu untuk yatlu alaihim ayat, untuk membacakan ayat-ayatnya gitu. Wa yuzakkihim untuk menyucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah untuk mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, Quran dan hadis itu. Lu terus apa saya mlebu neraka? Iku fastakbartum. Mongko sombong sira kabeh gitu. Gumedhi sira kabeh. Diajak ngaji kowe sombong, gak gelem, nolak. Ya kan? Fastakbartum mongko sombong sira kabeh gitu. Ya sombong. Wah, sombong itu apa? Kata Rasulullah begitu. Yang namanya sombong itu adalah raddul haqqi wa ghamdun, menolak kebenaran. Gak gelem diajak ngaji, gak gelem. Alasannya macem-macem gitu. Enak meneh diajak ngaji gak gelem itu. Enak sing budal ngaji tapi ambek turu gitu. Ya bener ya kowe ngaji ambek turu.
Makanya gak ada apa-apa, ya gak krungu apa-apa, wong turu. Mosok ngaji, sok ngimpi, numpak jaran. Gitu. Ngaji ini loh ngimpi, numpak jaran gitu. Aku mau ngimpi numpak jaran, berarti lah keturun sampai ngimpi-ngimpi gitu. Ya. Ada yang ketika Al-Quran dibacakan mereka lari. Ya, menutup telinga mereka rapat-rapat gitu. Ya, kenapa? Karena yang menyampaikan bukan orang yang seperti diharapkan gitu. Sombong dan gitu. Raddul haqqi wa hum tunnas. Meremehkan, menolak kebenaran. Meremehkan manusia. Raddul haqq wa hum tunnas. Gitu. Nah, ternyata kata Allah, kamu yang menyombongkan diri. Kamu sombong. Ya. Ayat-ayat itu sudah dibacakan kepada kamu, tapi kamu sombong. Gitu. Ya, sombong, gak gelem ngaji, gak gelem ngrungokno ngaji gitu. Ya. Jadi itu penyebabnya. Ya. Itu penyebabnya. Wa kuntum lan ana sira kabeh. Ana iku kauman kaum. Wa kuntum lan ana sira kabeh ana iku kaumun kaum mujrimin kang padha nglakoni dosa. Ternyata kamu memang orang yang suka melakukan dosa. Diajak ngaji gak kena, dituturi gak gelem, gak ngrungokno gitu. Karena kalian adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Ya wis itu. Coba lihat di dalam surat Al-Mulk juga itu kan. Surat Al-Mulk, di surat apalagi itu surat Az-Zumar ya kan? Ya. Di surat Az-Zumar ketika mereka orang-orang kafir mereka dimasukkan ke dalam neraka ya. Dan mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kowe kok sampai mlebu neraka ini terus piye to biyen awakmu?" gitu. Ya. Kowe kok sampai mlebu neraka ini biyen ya apa ceritanya gitu. Bingung itu. Ditakoni ya to. Gak jawab ya apa arep. Ya wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. Ya, ketika nanti orang kafir digiring oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Ya. Karo gerombol-gerombol. Hatta idza ja'u ketika mereka datang di dalam neraka jahanam futihat abwa. Dibuka pintu-pintu neraka jahanam itu wa qala lahum khazanatuha. Kemudian juru kunci neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum pernah datang rasul-rasul di antara kalian yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu, wa yundzirunakum, dan mengingatkan kepada kalian liqa yaumikum hada, tentang pertemuan ya hari seperti ini. Kan biyen iku apa durung tahu ketekan rasul-rasul sing macana ayat nang awakmu to gitu. Apakah belum ada rasul yang datang untuk mengingatkan kamu tak kau masuk neraka itu? Apa jawabannya? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi alal. Sampun ya Allah. Tapi pripun mali ya Allah. Ya mungkin niki pun ketetapan yang kafir nggak bisa bukti begitu ya. Surat Az-Zumar, di surat Al-Mulk juga ada gitu kan. Alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin. Iya, kok sampai al-neraka ini awakmu. Apa belum ada orang-orang yang datang berikan peringatan kepada kamu? Bala qalu bala, bisa ampun ya Allah. Ya, qad ja'ana nadhirun, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna,
kami dustakan mereka. Saya tidak percaya mereka. Wa qulna, bahkan kami mengatakan ma nazzalallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan apa-apa. Wah, bojok kowe Gusti Allah gak tahu nurun apa-apa. Nah, kula malah ngomong ngoten ya Allah begitu. Orang sombong begitu. Ya, kesombongan seperti itu baru dirasakan akibatnya nanti ketika mereka sudah mendapatkan buku catatan amal dilebokno neraka ngono gitu. Nah, itu baru mereka menyadari itu. Nah, makanya nggak usah ngenteni ya dum-duman kitab ono di akhirat itu. Ya, untuk percaya kepada Allah, percaya dari kiamat, percaya surga neraka, nggak usah nunggu ngenteni kiamat dhisik gitu. Ya wis saiki kita percaya gitu. Ya kita percaya, kita beriman, kita yakin, dan kemudian kita melakukan amal solih, melakukan kebaikan. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan fauzul mubin, keberuntungan yang nyata, wa fauzul azim, ya, dan keberuntungan yang besar, ya. Di surat Al-Ahzab ayat 35, Addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah sediakan bagi mereka pengampunan, ya, maghfiratan, pengampunan, wa ajran aziman, dan pahala yang besar gitu. Itu untuk orang-orang siapa? Orang yang innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan seterusnya itu. Mereka akan diberi Allah pengampunan dan pahala yang besar, ya. Nah, kembali ya, mari kita yang semangat. Ya, kita semangat untuk beramal solih, semangat untuk berbuat kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayo lomba-lomba, fastabiqul khairat. Jangan bermalas-malasan. Ya, jangan bermalas-malasan. Kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan supaya Allah ya ridho kepada kita, nanti kita akan diberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat, ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya limpahkan rezeki yang halal barokah untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita semua, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kesehatan lahir dan batin untuk kita semua. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, ya, yang mendapatkan ujian musibah semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ya kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah dan di akhirat dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.